Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang pengelolaan dana kas perusahaan yang ada di bank. Ini masuk di KD 3.2 untuk mapel akuntansi keuangan di kelas 12. Jadi hari ini kita akan bahas yang namanya pengelolaan kas bank. Kita buka saja, datanya ada di jadi rekonsiliasi bank itu adalah mencocokkan saldo antara catatan perusahaan dengan catatan bank. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan besar itu menyimpan dananya di bank dalam berbentuk giro. Nah, kalau berbentuk giro, perusahaan tidak menerima buku tabungan, tapi terima yang namanya rekening koran. Rekening koran merupakan salinan catatan bank. Nah, biasanya dikirim di akhir bulan. Nah, ini kita langsung masuk ke job sheet-nya ya. Sebelum masuk ke job sheet-nya ini, kamu harus bisa paham ini. Jadi, salah satu penyebab perbedaan saldo itu antara lain faktor penyebab perbedaan saldo antara catatan bank dengan catatan perusahaan. Penyebabnya gini. Pertama, bisa aja cek dalam peredaran. Cek dalam peredaran. Cek dalam peredaran berarti maksudnya gini. Jadi perusahaan sudah biasanya nyatet bayar utang pakai cek. Tapi si penerima cek belum menguangkan ke bank. Berarti perusahaannya udah nyatet, banknya belum. Berarti yang melakukan penyesuaian adalah banknya. Itu cek dalam peredaran. Sekarang setoran dalam perjalanan. Ini sama. Perusahaan setor dan menyimpan uang ke bank. Kemudian berselisih jalan. Jadi misalnya akhir bulan itu perusahaannya setor uang ke bank. Kemudian banknya ngirim rekening koran ke perusahaan. Akhirnya kan tidak bertemu. Berarti setorannya ini baru nanti akan terlihatnya di rekening koran bulan berikutnya. Karena tidak bertemu, maka disebut setoran dalam perjalanan. Maka di sini perusahaannya udah nyatet kalau uangnya udah ditabung atau udah disimpan di bank. Lah, banknya belum karena rekening koran sudah masuk ke perusahaan. Maka banknya yang harus melakukan penyesuaian. Yang ketiga, cek kosong. Cek kosong itu adalah gini, ada debitur bayar pakai cek. Udah dicatat penerimaan piutang. Sudah debit kas bank, kreditnya piutang. Ternyata setelah ceknya dibawa ke bank, diklarifikasi ke bank, sama banknya dilihat, oh ternyata nasabah A ini yang ngasih cek ke perusahaan nggak punya saldo. Berarti ini bisa juga disebut cek kosong atau cek tidak cukup dana. Berarti banknya kan udah nggak nyatet, mungkin udah tahu kalau nggak ada saldonya. Berarti yang harus membenahi adalah perusahaan membuat jurnal penyesuaian. Tadi dibuatkan jurnal pembalik karena hitungannya debiturnya belum jadi bayar. Kemudian ada jasa giro. Jasa giro berarti gini, perusahaan kan nyimpan uang di bank, semua bank kan dikelola. Nah, dari situ banyak kan dapat profit. Nah, dari profit itu sebagian diberikan ke nasabah yang nyimpan uangnya di bank, namanya
jasa giro atau bunga. Oke. Kemudian ada biaya administrasi bank, administrasi bank. Ini berarti karena bank ngasih fasilitas ke nasabah atau ke perusahaan, maka bank membebani perusahaan dengan namanya biaya admin. Nah, ini berarti banknya udah nyatet, perusahaannya yang belum, maka perusahaan harus membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Selain ini ada juga kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan ini maksudnya gini. Jadi ada kemungkinan bagian akuntansi salah catat. Misalnya harusnya 3.600.000 tercatat 6.300.000. Kalau kesalahan dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan yang harus melakukan penyesuaian. Bisa juga kesalahan yang terjadi di bank, misalnya perusahaan itu nabung atau nyimpen uang di bank, tapi sama banknya dicatat sebagai penarikan, bisa aja kan namanya manusia. Ya, maka kalau kesalahan pencatatan yang terjadi di bank, maka bank harus melakukan penyesuaian. Oke, berarti di perusahaan nggak usah ada jurnal kalau kesalahannya tidak terjadi di perusahaan. Selanjutnya ada tagihan via bank atau bisa juga via transfer. Oke, jadi ini maksudnya perusahaan itu memberikan ke bank itu daftar nama debiturnya. Nah, kemudian banknya itu ngirimi surat, ngirimi pemberitahuan, mungkin via telepon. Akhirnya sih, nah debitur tadi bayar utangnya langsung transfer ke bank. Nah, maka banknya udah nyatat, perusahaannya belum. Maka perusahaan harus nyatat kalau penerimaan piutang. Karena akibat dari banknya itu nagihkan, maka ada yang namanya biaya tagihan atau bisa juga disebut biaya inkaso. Jadi perusahaan dibebani dengan karena banknya udah melakukan biaya, misalnya tadi via phone, kemudian via surat atau via email. Nah, itu kan ada biayanya, maka banknya membebani perusahaan dengan yang namanya biaya inkaso. Oke, selanjutnya 9 dana belum di store. Nah, ini berarti perusahaan harus udah nyatat, banknya yang belum. Berarti ini hampir sama dengan setoran dalam perjalanan. Nah, ini salah satu penyebabnya. Sekarang kita langsung masuk ke job sheet-nya. Ini saya contohkan untuk yang soal nomor 8. Ini saya sajikan untuk rekening koran, berarti ini catatannya bank. Sedangkan catatannya perusahaan itu ada jurnal penerimaan kas, ini sama jurnal pengeluaran kas. Dari jurnal penerimaan kas direkap dipindahkan ke akun kas bank. Ini penerimaan kasnya 23125. Kemudian pengeluaran kasnya dari rekap kemudian posting ke akun buku besar 26350. Jadi saldonya akun kas bank per 31 Oktober 6.775. Padahal menurut catatannya bank saldonya 8.510. Nah, inilah kita yang harus melakukan yang namanya rekonsiliasi bank atau mencocokkan saldo antara catatan menurut bank dengan catatan menurut perusahaan supaya diperoleh saldo yang benar. Oke. Caranya untuk rekening koran, karena simpanannya perusahaan itu oleh bank dianggap sebagai utang, maka bertambah sebelah kredit, berkurang debit. Sedangkan yang kas bank, karena dianggap sebagai aset, maka bertambah debit, berkurang kredit. Kebalikannya ya. Oke, selanjutnya caranya, kita bandingkan rekening koran sebelah kredit, kan bertambah kalau kredit.
kita bandingkan dengan penerimaan kas. Oke. Kita lihat tanggal 3 ada setoran 3.100.000. Oke. Kemudian di penerimaan kas ada sama 3.100.000. Tidak saya ubah warnanya ya. Kemudian tanggal 13 di rekening koran ada 5.100.000, di penerimaan kas tidak, karena ini tagihan via transfer, berarti debitur bayarnya langsung ke bank, maka banknya udah nyatet, perusahaannya belum. Kita kasih tanda dulu ya, nanti kita buatkan jurnal penyesuaian. Selanjutnya tanggal 8 ini ada terima dari debitur 4 juta, tapi di rekening koran tidak ada, berarti ini salah satu penyebabnya, kita kasih tanda dulu. Kemudian tanggal 15 ada terima dari debitur lagi 2175. Nah, di sini di rekening koran ada 2.750. Nah, ini salah satu contoh kesalahan pencatatan. Selanjutnya tanggal 23 ada terima dari debitur 5650. Ini sama udah. Kemudian tanggal 31 di penerimaan kas ada 8.200.000. Di rekening koran tidak ada, berarti ini penyebab lagi. Kemudian di rekening koran ada 125.000. Di penerimaan kas tidak ada, berarti ini juga salah satu penyebab. Udah, sekarang kredit selesai semua. Sekarang yang debit, berarti kita bandingkan dengan pengeluaran kas. Contoh sekarang, cek nomor B256, di RK ada, di pengeluaran kas ada. Kemudian cek 257, di RK ada, di pengeluaran kas ada. Cek nomor ada 258. 258 di RK tidak ada, di pengeluaran kas ada. Berarti ini kita tandai ya. Nah, 3250. Tanggal 20. Oh, ada, maaf ada 3250. Kemudian ada tanggal 13 biaya inkaso. Di RK ada, di pengeluaran kas nggak ada. Kita tandai dulu. Kemudian ada tanggal 14 penarikan 2.500.000, di RK ada, pengeluaran kas tidak ada. Tanggal 20 tadi udah. Kemudian tanggal 25. Tanggal 25 ada penarikan. Ya, sama di RK ada, di pengeluaran kas ada. Kemudian biaya admin di RK ada, di pengeluaran kas tidak ada. Berarti ini perbedaan juga. Kemudian cek nomor B261 sama B260, di pengeluaran kas ada, di RK tidak ada. Yes, ini soalnya ya. Ini saya sajikan soal yang masih mentah, maksudnya tidak berbentuk cerita, tapi berbentuk RK dan kas bank, pengeluaran kas sama penerimaan kas, kita bandingkan supaya kamu lebih paham. Nanti kalau di soal di sini kamu udah ini ya, apa soalnya soal cerita. Oke. Sekarang kita lihat di sini jawabannya. Kita susun bentuk T-nya dulu biar tahu saldonya yang benar berapa. Oke. Sekarang rekening koran atau bank, kemudian kas bank atau perusahaan. Oke. Selanjutnya kita masukkan dulu saldonya pada akhir periode. Kas banknya 8510. 8510, kemudian perusahaannya 6775. Kalau sudah, kita masukkan salah satu penyebabnya.
Oke, kita mulai dari penyebab yang mana dulu nih? Oke, kita coba yang dari 5.100.000. Ini debiturnya bayarnya langsung ke bank. Berarti banknya udah nyatet, perusahaannya belum. Ini berarti penerimaan piutang. Kalau penerimaan piutang, berarti kita jurnal di sini. Penerimaan piutang ini kas bank, biaya penagihan sama piutang usaha. Karena tadi ada biaya penagihannya 50.000, maka kita jurnal piutangnya 5.100.000, biaya penagihan 50, jadi kas banknya 5.050. Kita masukkan di sini di perusahaan. Tadi terima piutangnya 5.100.000 dikurangi 50.000 untuk biaya penagihan. Oke. Kalau sudah, sekarang yang 2.750.000. Ini ceknya berbunyi 2.750.000 atau tertulis 2.750.000. Tapi bagian akuntansi salah catat sebesar 2.175.000. Kalau kesalahan dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan yang harus melakukan penyesuaian. Harusnya terimanya 2.750, masih dicatat 2.175. Berarti kurang 575. Berarti kasnya bertambah 575. Jurnalnya berarti kas bank 575, piutang 575. Karena tadi itu transaksi penerimaan piutang. Selanjutnya ada jasa giro 125.000. Banknya udah nyatet, di perusahaannya belum. Berarti perusahaannya harus membuat jurnal penyesuaian. Jasa giro ya, berarti sebelah debit kas bank, kreditnya pendapatan bunga. Berarti di sini dibentuknya kas banknya nambah 125.000. Selanjutnya, untuk yang ini sudah selesai, sekarang di penerimaan kas. Ada terima cek Tuan Fajar 4 juta. Oke. Ternyata ceknya ini kan penerimaan piutang. Setelah diklarifikasi ke bank, ternyata ini Tuan Fajar nggak ada saldonya, sebenarnya nggak ada saldonya atau cek tidak cukup dana. Berarti ini Tuan Fajar tidak jadi bayar. Maka kita balik jurnalnya menjadi piutang. Oh, sorry, ini bukan piutang. Ini transaksinya penjualan secara tunai. Berarti yang tadinya judulnya kas bank penjualan, maka kita ubah atau kita balik menjadi penjualan kas bank. Ini maksudnya untuk menghapus atau menganulkan transaksi yang sebelumnya. Ternyata tadi ceknya kosong. Berarti di sini kas banknya berkurang 4 juta dibentuk T-nya ya. Selanjutnya tadi 2175 sudah. Tanggal 31 perusahaan terima 8.200.000, kemudian disetorkan ke bank. Tapi karena tadi itu berselisih jalan, bank yang ngirim RK, perusahaannya nyimpen uang ke bank, akhirnya kan nggak ketemu. Nah, berarti 8.200.000 ini perusahaannya udah nyatet, banknya belum, berarti disebut setoran dalam perjalanan, maka banknya harus nyatet bertambah 8.200.000. Oke, selanjutnya kita lihat yang RK sebelah debit pengurangan ya. Ini ada biaya inkasu, tadi udah kita jurnal. Yang ikut ini biaya penagihan atau biaya inkasu di bentuk T juga udah kita catat. Kemudian ada penarikan 2.500.000 cek H896. Kamu lihat di sini ceknya miliknya perusahaan itu adalah kodenya B. Di sini kodenya H. Berarti ini banknya salah catat atau melakukan kesalahan pencatatan.
Berarti banknya harus benahi yang tadinya di kredit ini, di debit berarti harus dipindah ke debit. Berarti yang perusahaannya gak ngambil, dicatat ngambil, maka banknya harus benahi. Maka di perusahaan nggak perlu ada jurnal, tapi yang harus melakukan perbaikan adalah banknya. Berarti di bank harus nambah sebesar 2.500.000 ini. Kemudian ada 15.000 biaya admin. Nah, berarti banknya udah nyatet, perusahaannya belum. Ini kita catat jurnalnya. Biaya administrasi bank 15.000, kas bank 15.000. Maka dibentuk T-nya perusahaan berkurang 15.000. Nih. Selanjutnya untuk RK selesai, kita lihat di jurnal pengeluaran kas. Nih. Ini ada transaksi tanggal 28 terjadi atau melakukan pembelian senilai 6.200.000 dan bayar utang senilai 4.500.000. Cek ini oleh pemegangnya belum diuangkan ke bank. Hanya di bank kan nggak ada catatannya. Di perusahaan udah nyatet, maka banknya yang harus melakukan penyesuaian atau pencatatan. Kita masukkan ini jumlahnya 10.700. Berarti di bank harus berkurang 6.200.000 dan 4.500.000. Sudah ketemu, ini kita sum tadi. Kita pakai rumus sum. Ini juga ternyata saldo yang benar itu adalah 8.510.000. Ini di perusahaan sama 8.510.000. Ini bentuk T ini hanya pengantar untuk bisa masuk ke laporan rekonsiliasi bank. Sekarang kita susun. Yang bank tadi 8.510.000, perusahaan 6.775. Kalau sudah, kita lihat di penyebabnya di bank. Nambahnya karena ada setoran dalam perjalanan, kita masukkan 8.200.000. Kemudian tadi ini ada kesalahan pencatatan 2.500.000. Ada. Kemudian sekarang ada cek dalam peredaran 10.700. Karena ini mengurangi, maka ini kita kasih tanda minus dulu, baru kita ketikkan 10.700.000 atau bisa kita sum di sini sama aja. Oke. Saldonya menjadi ketemu 8.510.000. Kemudian yang perusahaan tadi nambahnya karena ada tagihan via transfer 5.100.000. Tapi ada biaya penagihan 50.000. Jadi kita antrikan di sini 5.050.000. Ada kesalahan pencatatan 575 udah masuk. Ada cek kosong, berarti kasih tanda minus dulu di sini. Kasih tanda minus dulu, baru ketikkan nominalnya atau minus, baru di link ke sini. Kemudian ada jasa giro, berarti plus 125. Ada biaya admin 15.000. Ini ketemu. Karena ini biaya admin, berarti kasih tanda minus dulu, baru ketikkan nominalnya. Ketemu 8.510.000. Jadi ini rekonsiliasi yang kita susun ini adalah rekonsiliasi mengarah pada saldo yang benar. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.